tahu dulu nggak mereka? Jadi aku tuh tahu mereka, tapi aku nggak tahu kalau mereka punya grup namanya GJLS. Jadi aku tahu mereka secara individual aja gitu. Sebelumnya aku juga pernah syuting sama Rizko, sama Rizky juga pernah, sama Rigen belum. Nah terus aku lagi promo film lain, aku tanya sama anak komika waktu aku ditawarin GJLS, kayak GJLS itu apa sih gitu, kayak itu apa, karena aku akan join project ini aku belum tahu akan syuting apa, karena memang waktu itu yang ngajak Pak Monty, dan yaudahlah aku udah lama gak syuting sama beliau, jadi kayak ayo gitu. Aku tanya sama teman komika waktu aku lagi syuting bareng, GJLS itu apa, akhirnya aku disuruh nonton. Jadi mereka punya short movie di YouTube, kalau teman-teman media udah pada nonton judulnya Kuyuk. Dan itu absurd banget short movie-nya, maksudnya setelah aku ditawarin aku kayak nggak tahu ini akan seperti apa kalau misalnya jadi film. Terus sempat dengerin podcastnya atau nonton YouTube mereka? Cuma si short movie-nya si Kuyuk itu doang sih. Kalau podcast jujur aku belum gitu. Terus gimana pas pertama kali syuting bareng sama mereka di hari pertama Dewan rasanya? Pressure sih, karena biasanya kita waktu dari reading segala macam kalau vibes-nya udah ketawa-ketawa terus, pas masuk scene yang drama tuh jadi rada berat gitu ya, karena kan memang dari awalnya kita udah ketawa-ketawa terus gitu, bukan berarti nggak serius, cuman memang vibes-nya udah beda sama yang benar-benar drama yang berat gitu ya. Dan ada beberapa scene aku sama Om Bucek yang drama gitu, jadi itu susah banget kayak pas tahu scene ini diambil hari ini kayak oh my god kenapa harus ada scene ini sih, boleh nggak sih kita ketawa-ketawa aja gitu. Cuman ya after all Pak Monty Tiwa selalu jagain karakter kita para pemainnya, jadi kalau tektokan sama Om Bucek sendiri gimana? kebetulan menariknya aku sama Om Bucek ini pertama kali syuting, dan kayak gap umur kita kan cukup jauh, tapi mungkin itu yang mau divisualkan juga di film ini gitu, kalau ternyata cinta tuh nggak memandang ya gitu. Jadi itu sih Sempet canggung nggak sih Kak? enggak sih, karena kebetulan aku juga kenal sama anak Om Bucek, terus habis itu kayak sama beberapa family friend Om Bucek, jadi familiar aja sama Om Bucek walaupun memang belum kenalan gitu. Terus jadi Mahmud untuk anak-anak besar ini gimana? Jujur aku tuh kaget banget pas aku tahu ternyata aku harus jadi ibunya mereka gitu. Kayak ini bener gak sih, masa gue ibunya gitu, kayak iya bener Nat gini. Tapi itu sih yang menariknya, karena emang menurut aku GJLS sudah punya identitas komedinya sendiri gitu. Jadi semua cast yang ada di film ini menurut aku ya representasi GJLS itu gitu. Karena beberapa pemain memang ada yang kita ketemu tuh baru pas di reading, yang tadi kalau misalnya nonton behind the scenes itu bener-bener absurd banget kayak ini jadi siapa jadi ini, oh my god kayak kok dia gitu, kok bentuknya kayak gini, oh my god yang kayak gitu-gitu yang kayak absurd sih. Kayak kita aja ada satu scene yang benar-benar ini saya harus ngapain Pak gitu, ini gimana Pak, ya udah pokoknya ntar action udah lo masuk aja semua gitu sesuai skrip. Sampai di satu momen kita udah selesai, skripnya udah semuanya didialogin, terus yang kayak ini nyaman gak sih? Ini gue ngapain? Sumpah ini absurd banget sih menurut aku. Jadi harus tonton. Itu tadi kan bilang efek setelah itu dirimu yang paling berubah banget jadi Asbun. Itu beneran atau? Karena kan kita bukan di set doang ngobrolnya ya, ngobrol bener-bener dari baru datang sampai mau pulang gitu di basecamp sama mereka. Dan sebenarnya lebih absurd tuh cerita-cerita kehidupan asli mereka, jadi yang kayak kok bisa gitu ya gitu. Akhirnya cara komunikasinya mungkin pada saat itu jadi sama gitu, jadi frekuensi gitu. Kalau di luar tag juga mereka ngomongnya Asbun juga atau masih bisa diajak nyambung? Nyambung, cuman kalau misalnya lo keseringan lihat orang yang emang kayak gitu, kayak gini deh, kayak lo dengerin Rizko ngomong deh, lama-lama kayak gue harus ngantuk atau excited sih gitu dengerin lo ngomong, dan kayak kelihatannya kayak nggak nyambung tapi sebenarnya dia lagi cerita gitu loh. Dan itu beneran kalau lagi cerita asli kayak gitu. Karena dia di film sebelumnya kan juga drama komedi ya? Iya. Apa memang lagi sengaja ngambil banyak komedi atau kebetulan? Enggak sih, kebetulan memang di luar kenapa aku ngambil komedi, aku juga suka sih. Maksudnya kayaknya kita udah capek dengan realita hidup kita masing-masing gitu. Kayaknya kalau nonton tuh pengennya yang light, yang bikin ketawa, tapi kayak juga ada maksudnya ada pesan yang bisa diambil juga gitu. Dan apalagi sekarang dengan
banyaknya isu di negara kita, kayaknya mendingan kita beli sesuatu yang memang bisa bikin kita ketawa sih.